Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejak diresmikan pada Desember 2022, Masjid Raya Al-Jabar telah menjadi magnet spiritual dan destinasi wisata religi bagi umat muslim di Jawa Barat. Di balik kemegahan arsitekturnya, tersimpan sebuah ruang yang syarat makna dan edukasi. Galeri Rasulullah SAW, salah satu ikon utama masjid ini yang mengajak kita menyelami jejak kehidupan manusia sepanjang sejarah. Namun Ridwan Kamil menjelaskan bahwa Masjid Raya Al-Jabar bukan sekedar tempat ibadah, ia adalah simbol dari mimpi besar masyarakat Jawa Barat, berdiri kokoh di Gede Bage, Bandung Timur sejak tahun 2017. Inspirasinya datang dari rumus matematika. Kebetulan saya yang mendesain sendiri karena takdir Allahnya. Jadi itu ada bentuk yang berulang. Nah, ini membentuk sebuah bangunan yang ukuran 1 meter kali 1 meter, berdiri alur kecil, berada di danau retensi sebagai pengendali banjir, sehingga konsep Masjid Agung Al-Jabar ini dikategorikan seolah-olah masjid teragung yang ada di danau ini. Dari awal, Masjid Al-Jabar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang kubah dan kubah lagi di mata saya, kubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Ya. Kubah itu adalah kesepakatan budaya lokal. Kubah di Rusia juga gereja-gerejanya berubah. Secara Romawi, itu kuilnya juga berubah. Jadi kubah tidak identik dengan masjid. Ya. Kenapa namanya Al-Jabar? Ada 3 filosofinya. Satu, namanya sangat pas dengan Jawa Barat, kalau disingkatkan Jabar. Yang kedua, Al-Jabar adalah nama elit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga menjadi penguat namanya sangat baik. Dan yang ketiga, geometri dari masjid ini juga adalah rumus matematika, di mana kita tahu tokohnya adalah Al-Jabar juga, seorang tokoh muslim yang menjadi legenda dalam matematika. Di bawah ruang utama masjid inilah terdapat Galeri Rasulullah. Untuk mengunjungi galeri ini, pengunjung tidak dikenakan biaya. Cukup mendaftar secara online melalui aplikasi Sapa Warga dan memilih salah satu dari 2 sesi kunjungan. Sesi pertama pagi hari pukul 08.00 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Sesi 2 pada siang hari pukul 12.00 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Dengan durasi kunjungan selama 45 menit, tiket fisik dapat dicetak langsung di resepsionis setelah mendaftar. Mari kita lanjutkan perjalanan ini untuk mengajak kamu menyusuri jejak kehidupan sosok yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW, melalui fase-fase penting dalam hidup beliau. Disinilah kita diajak menyusuri jejak kehidupan Rasulullah dibagi dalam 4 fase utama. Fase pertama, prakenabian. Fase ini memperkenalkan kita pada kehidupan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi. Beliau lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dari keluarga Bani Hashim. Sejak kecil sudah merasakan kehilangan. Ayahnya wafat sebelum ia lahir, ibunya wafat saat ia berusia 6 tahun. Tumbuh dalam asuhan kakek dan pamannya, Muhammad mudah dikenal sebagai pribadi jujur dan terpercaya. Beliau bekerja sebagai pengembala, lalu menjadi pedagang yang sukses dan dihormati. Masyarakat memanggilnya dengan julukan Al-Amin yang terpercaya. Semua ini menjadi bekal penting sebelum risalah kenabian datang kepadanya. Fase kedua, fase Mekah. Fase kedua menampilkan masa Rasulullah menerima wahyu dan berdakwah di Mekah.
Di usia 40 tahun saat menyepi di Gua Hiro, beliau menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Mulailah masa kenabian dengan dakwah yang dimulai secara sembunyi-sembunyi lalu terang-terangan. Namun Makkah kala itu dikuasai kaum Quraisy yang keras menolak ajaran tauhid. Rasulullah dan para sahabat mengalami berbagai tekanan, boikot, siksaan, bahkan pengasingan. Meski demikian, beliau tetap sabar dan terus berdakwah tanpa kekerasan. Fase ketiga, fase Madinah. Fase ketiga menggambarkan masa Rasulullah hijrah ke Madinah. Hijrah ini bukan sekedar perpindahan fisik, tapi awal dari berdirinya masyarakat Islam yang pertama. Di Madinah, Rasulullah membangun Masjid Nabawi dan mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Piagam Madinah pun disusun sebuah konstitusi yang menjamin hidup damai antar umat beragama. Perang demi perang pun terjadi, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tapi Rasulullah selalu menempatkan etika dan strategi dalam setiap perjuangan. Di masa ini pula, ajaran Islam semakin kuat dan mengakar dalam masyarakat. Fase keempat, sejarah Islam di Indonesia. Ajaran Islam yang cukup kita kenal adalah Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kemudian juga Islam pun akhirnya menyebar sampai ke ujung Pulau Jawa, sampai ke Banten, yang mana di Banten ini Islam disebarkan oleh anak Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Salahuddin. Dan para Islam pertama kali masuk ke Jawa Barat melalui daerah Cirebon. Oleh karena itu, Bapak Ibu, di sebelah ini ada gerbang Cirebonnya. Fase terakhir membawa kita ke perluasan dakwah Islam. Setelah kemenangan Fathu Mekah, Rasulullah mengirim surat kepada para pemimpin dunia, Kaisar Romawi, Raja Persia, dan lainnya mengajak mereka kepada Islam. Ajaran beliau terus meluas bahkan setelah wafatnya. Islam menyebar hingga ke Asia Tenggara. Di Nusantara, Islam masuk melalui jalur perdagangan dan dakwah secara damai. Masuknya Islam ke tanah Jawa tak lepas dari peran para wali dan ulama yang mendirikan masjid dan pesantren. Beberapa peninggalan seperti Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, hingga pesantren di Jawa Barat menjadi bukti bahwa warisan Rasulullah tetap hidup hingga kini. Galeri ini bukan hanya ruang pameran, tapi ruang renungan. Ini mengajak kita mengenal lebih dekat sosok yang menjadi teladan utama umat manusia, Rasulullah SAW. Semoga dari galeri ini tumbuh cinta, tumbuh semangat untuk meneladani, dan tumbuh keyakinan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Ubur-ubur ikan lele, berkunjung ke Galeri Rasulullah gratis le. Yuk buruan daftar dan pesan tiketnya di aplikasi.